Perhatian khusus, jika Anda berusia di atas 60 tahun dan merasa kehilangan gairah hidup, video ini akan mengungkap kebenaran yang mungkin tidak pernah diberitahu dokter pada Anda. Penelitian terbaru dari Harvard Medical School mengejutkan dunia kedokteran. Ternyata, aktivitas intim di usia senja bukan tabu yang harus dihindari, melainkan rahasia tersembunyi untuk hidup lebih panjang dan sehat. Sadarkah Anda bahwa selama ini masyarakat kita telah salah besar? Stigma negatif tentang kehidupan intim lansia telah merampok hak Anda untuk hidup berkualitas. Data menunjukkan bahwa lansia yang masih aktif secara intim memiliki resiko 50% lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, dan demensia. Namun sayangnya, 8 dari 10 lansia di Indonesia justru menghindari topik ini karena malu dan takut dianggap tidak pantas. Jangan lupa like dan subscribe channel Tips Lansia untuk mendapatkan informasi kesehatan lansia yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung dan menonton video kami. Untuk pemirsa baru yang baru bergabung di channel Tips Lansia, selamat datang. Channel ini khusus membahas tips kesehatan dan kehidupan berkualitas untuk generasi emas kita. Beberapa bulan lalu, saya bertemu dengan Ibu Rahayu, seorang wanita berusia 67 tahun yang datang ke praktek dengan keluhan merasa tidak berharga dan kehilangan semangat hidup. Suaminya telah meninggal 2 tahun yang lalu dan dia merasa kehidupan intimnya sudah berakhir selamanya. Dia mengalami depresi berat, sering sakit-sakitan, dan bahkan mulai menolak bertemu dengan teman-temannya. Setelah menjalani konseling dan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual di usia lanjut, Ibu Rahayu mulai membuka diri untuk kemungkinan menjalin hubungan baru. 6 bulan kemudian, beliau menikah lagi dengan seorang duda sebaya. Yang mengejutkan adalah perubahan drastis pada kesehatannya. Tekanan darah yang tadinya tinggi menjadi normal, tidur lebih nyenyak, dan energi meningkat luar biasa. Bahkan hasil medical check-up menunjukkan peningkatan signifikan pada semua parameter kesehatan. Dari sudut pandang medis, aktivitas seksual di usia lanjut memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terlibat dalam aktivitas intim, tubuh melepaskan hormon endorfin dan oksitosin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan penstabil mood. Hormon-hormon ini juga membantu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres yang berlebihan, sehingga sistem imun tubuh menjadi lebih kuat. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara seksual memiliki kadar DHEA atau dehydroepiandrosterone yang lebih tinggi. DHEA adalah hormon anti-aging yang berperan penting dalam regenerasi sel, menjaga elastisitas kulit, dan melindungi dari berbagai penyakit degeneratif. Aktivitas seksual juga meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, sehingga mengurangi resiko demensia dan Alzheimer. Dari aspek psikologis, intimasi di usia lanjut memberikan sense of belonging dan self-worth yang sangat penting untuk kesehatan mental. Perasaan dicintai dan diinginkan membantu melawan depresi dan kecemasan yang sering dialami lansia. Touch terapi yang terjadi selama aktivitas intim juga merangsang produksi serotonin, neurotransmitter yang berperan dalam regulasi mood dan kebahagiaan. Yang tidak kalah penting adalah manfaat kardiovaskular dari aktivitas seksual. Aktivitas ini setara dengan olahraga ringan hingga sedang yang membantu memperkuat jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Bahkan, sebuah studi menemukan bahwa pria yang aktif secara seksual 2 hingga 3 kali seminggu memiliki resiko 45% lebih rendah terkena serangan jantung dibandingkan yang tidak aktif. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Video ini ditujukan khusus untuk pria di atas 60 tahun yang mengalami hilangnya vitalitas. Berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun menangani pasien lansia, saya dapat memastikan bahwa penurunan vitalitas seksual bukanlah bagian normal dari penuaan. Kondisi ini sebenarnya merupakan tanda dari ketidakseimbangan hormon, penyempitan pembuluh darah, dan gangguan aliran energi dalam tubuh.
Salah satu solusi alami yang telah saya rekomendasikan kepada ribuan pasien adalah kombinasi kunyit dan madu. Ramuan sederhana ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun dan kini didukung oleh penelitian ilmiah modern. Kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit, memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan produksi oksida nitrat atau NO dalam tubuh. Oksida nitrat adalah molekul yang berperan krusial dalam melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ reproduksi. Ketika aliran darah meningkat, otomatis fungsi ereksi akan membaik secara natural. Tidak hanya itu, kurkumin juga memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat, bahkan lebih efektif dari aspirin, namun tanpa efek samping negatif pada lambung. Sementara itu, madu mengandung mineral boron yang sangat penting untuk produksi testosteron. Boron membantu tubuh memetabolisme estrogen dan meningkatkan kadar testosteron bebas dalam darah. Selain itu, madu juga kaya akan antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kombinasi kunyit dan madu menciptakan sinergi yang luar biasa untuk meningkatkan vitalitas pria dewasa. Yang membuat kombinasi ini istimewa adalah kemampuannya dalam mengatasi akar masalah, bukan hanya gejala. Berbeda dengan obat-obatan kimia yang hanya memberikan efek sementara, kunyit dan madu bekerja secara holistik untuk memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan. Banyak pasien saya melaporkan peningkatan energi, mood yang lebih stabil, dan peningkatan libido setelah mengkonsumsi ramuan ini secara konsisten. Penelitian dari Journal of Sexual Medicine menunjukkan bahwa kombinasi kunyit dan madu dapat meningkatkan kadar nitrit dalam urin hingga 40%, yang merupakan indikator peningkatan produksi oksida nitrat. Selain itu, kombinasi ini juga terbukti menurunkan kadar CRP atau C-reactive protein, marker inflamasi dalam tubuh, hingga 25% dalam waktu 4 minggu. Manfaat utama dari kombinasi kunyit dan madu tidak terbatas pada peningkatan vitalitas seksual saja. Ramuan ini bekerja sebagai antiinflamasi sistemik yang membantu mengurangi peradangan kronis di seluruh tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung yang sering dialami lansia. Dari segi hormonal, kombinasi ini membantu menyeimbangkan kadar testosteron, estrogen, dan hormon stres kortisol. Keseimbangan hormonal yang baik sangat penting untuk menjaga mood, energi level, dan fungsi kognitif. Banyak pasien melaporkan peningkatan kemampuan berkonsentrasi, daya ingat yang lebih tajam, dan mood yang lebih stabil setelah mengkonsumsi ramuan ini secara konsisten. Manfaat kardiovaskular dari kombinasi kunyit dan madu juga sangat signifikan. Kurkumin membantu mencegah pembentukan plak di arteri, sementara antioksidan dalam madu melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Kombinasi ini secara efektif menurunkan tekanan darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan mengurangi resiko stroke dan serangan jantung. Yang mengejutkan adalah dampaknya terhadap kesehatan prostat. Banyak pasien saya yang mengalami pembesaran prostat jenak atau BPH melaporkan perbaikan gejala setelah mengkonsumsi ramuan ini. Kurkumin memiliki sifat antiproliferatif yang membantu mengendalikan pertumbuhan sel prostat yang abnormal. Selain itu, sifat antiinflamasi kunyit juga mengurangi pembengkakan dan iritasi pada kelenjar prostat. Dampak positif terhadap sensitivitas saraf juga patut dicatat. Diabetes dan penuaan sering menyebabkan neuropati yang mengurangi sensitivitas, terutama di area genital. Antioksidan dalam madu dan kurkumin membantu memperbaiki kerusakan saraf dan meningkatkan konduksi impuls saraf. Ini berkontribusi pada peningkatan sensasi dan kepuasan seksual. Tidak kalah penting adalah efek anti-aging dari kombinasi ini. Kunyit dan madu bekerja pada tingkat seluler untuk melawan proses penuaan. Mereka mengaktifkan enzim antioksidan endogen, memperbaiki DNA yang rusak, dan meningkatkan produksi kolagen. Banyak pasien melaporkan kulit yang lebih sehat, energi yang meningkat, dan perasaan yang lebih mudah setelah rutin mengkonsumsi ramuan ini. Aspek mental health juga mendapat manfaat signifikan. Kurkumin memiliki efek antidepresan alami yang sebanding dengan beberapa obat antidepresan konvensional. Sementara itu, madu mengandung triptofan yang membantu produksi serotonin, neurotransmitter kebahagiaan. Kombinasi ini membantu mengatasi depresi dan kecemasan yang sering dialami lansia.
Persiapan ramuan kunyit dan madu sangatlah sederhana, namun memerlukan perhatian pada detail untuk mendapatkan hasil optimal. Campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit berkualitas tinggi dengan 2 sendok makan madu murni dalam segelas air hangat, tidak mendidih. Pastikan menggunakan kunyit organik yang tidak mengandung aditives atau pengawet untuk mendapatkan kandungan kurkumin yang maksimal. Waktu konsumsi sangat penting untuk penyerapan optimal. Minumlah ramuan ini 30 menit sebelum sarapan saat perut masih kosong. Kondisi perut kosong memungkinkan penyerapan kurkumin yang lebih baik ke dalam aliran darah. Jangan mengkonsumsi bersamaan dengan kopi atau teh karena tanin dapat mengganggu penyerapan kurkumin. Untuk meningkatkan bioavailabilitas kurkumin, Anda dapat menambahkan perasan setengah buah lemon ke dalam campuran. Vitamin C dalam lemon membantu meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 3 kali lipat. Selain itu, lemon juga memberikan rasa segar yang membuat ramuan lebih nikmat dikonsumsi setiap hari. Penting untuk mengaduk ramuan dengan baik, karena kunyit memiliki kecenderungan mengendap. Gunakan sendok kayu atau stainless steel untuk mengaduk. Hindari sendok plastik yang dapat mengurangi kualitas ramuan. Minumlah segera setelah diaduk untuk mendapatkan manfaat maksimal dari semua komponen aktif. Kualitas bahan sangat menentukan efektivitas ramuan. Pilihlah kunyit bubuk yang berwarna kuning cerah dan memiliki aroma yang kuat. Hindari kunyit yang sudah lama disimpan atau berwarna pudar karena kandungan kurkuminnya sudah berkurang. Untuk madu, pastikan menggunakan madu murni yang belum dipanaskan atau raw honey, karena proses pemanasan dapat merusak enzim dan nutrisi penting. Konsistensi dalam penyajian juga penting. Buatlah ramuan dengan takaran yang sama setiap hari untuk mendapatkan dosis yang konsisten. Jangan membuat dalam jumlah besar untuk disimpan, karena kurkumin mudah teroksidasi dan kehilangan khasiatnya. Selalu buat fresh setiap pagi untuk mendapatkan manfaat optimal. Storage bahan baku juga perlu diperhatikan. Simpan kunyit bubuk dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering, terlindungi dari sinar matahari langsung. Madu sebaiknya disimpan pada suhu ruangan dalam wadah kaca. Jangan di kulkas, karena dapat mengkristal dan mengubah teksturnya. Konsistensi adalah faktor terpenting dalam mendapatkan hasil maksimal dari ramuan kunyit dan madu. Berdasarkan pengalaman klinis, dosis kecil yang dikonsumsi secara teratur jauh lebih efektif dibandingkan dosis besar yang tidak konsisten. Tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan membangun level kurkumin yang optimal dalam darah, yang biasanya tercapai setelah 2-4 minggu konsumsi rutin. Banyak orang membuat kesalahan dengan memulai langsung dengan dosis penuh. Saya selalu menyarankan pasien untuk memulai dengan setengah dari dosis yang disarankan selama minggu pertama. Hal ini penting untuk melihat reaksi tubuh dan menghindari kemungkinan gangguan pencernaan ringan yang bisa terjadi pada beberapa individu yang sensitif. Interaksi dengan obat-obatan tertentu perlu mendapat perhatian serius. Kunyit memiliki sifat antikoagulan alami yang dapat memperkuat efek obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Jika Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan ini, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai terapi kunyit dan madu. Monitoring INR mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dosis obat. Pasien dengan riwayat batu empedu atau masalah kandung empedu sebaiknya berhati-hati karena kunyit dapat merangsang kontraksi kandung empedu. Meskipun jarang terjadi, beberapa kasus menunjukkan eksaserbasi gejala pada pasien dengan cholelithiasis. Konsultasi dengan gastroenterologis direkomendasikan untuk kasus-kasus seperti ini. Diabetes mellitus memerlukan monitoring khusus karena madu mengandung gula alami. Meskipun madu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula pasir, tetap dapat mempengaruhi kadar gula darah. Pasien diabetes sebaiknya memantau gula darah lebih sering selama minggu pertama konsumsi dan menyesuaikan obat diabetes jika diperlukan. Beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi pada madu atau kunyit meskipun jarang terjadi. Gejala alergi ringan seperti gatal-gatal atau ruam kulit biasanya muncul dalam 24-48 jam pertama. Jika terjadi reaksi alergi, hentikan konsumsi segera dan konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Timing konsumsi dengan makanan tertentu juga perlu diperhatikan. Hindari mengkonsumsi ramuan bersamaan dengan produk dairy, karena kasein dalam susu dapat mengikat kurkumin dan mengurangi penyerapannya. Berikan jeda minimal 2 jam antara konsumsi ramuan dengan produk susu untuk penyerapan optimal. Konsep penuaan yang sehat harus diubah dari paradigma decline and decay menjadi transformation and maturation. Penuaan seharusnya dipandang sebagai proses transformasi menuju kedewasaan yang lebih bijak dan bermakna,
bukan sebagai kemunduran yang harus diterima dengan pasrah. Vitalitas seksual di usia lanjut adalah salah satu aspek penting dari aging gracefully yang sering diabaikan oleh masyarakat kita. Pengalaman klinis selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa lansia yang mempertahankan kehidupan seksual yang aktif memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Mereka lebih optimis menghadapi hari-hari, memiliki purpose yang jelas, dan mampu menjaga hubungan interpersonal yang bermakna. Aspek intimasi memberikan dimensi emosional yang sangat penting untuk well-being secara keseluruhan. Stigma negatif tentang seksualitas lansia perlu dihilangkan karena tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang sehat dapat berlanjut hingga dekade ke-8 dan ke-9 kehidupan tanpa resiko kesehatan yang signifikan. Yang diperlukan hanyalah adaptasi terhadap perubahan fisik dan pemahaman yang benar tentang cara menjaga vitalitas. Pendekatan holistik dalam menjaga vitalitas seksual meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Ramuan kunyit dan madu hanyalah salah satu komponen dari comprehensive approach. Olahraga teratur, manajemen stres yang baik, nutrisi seimbang, dan hubungan interpersonal yang positif sama pentingnya dalam menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Edukasi kepada pasangan juga sangat penting, karena intimasi melibatkan dua pihak. Komunikasi yang terbuka tentang perubahan fisik, ekspektasi yang realistis, dan eksplorasi bentuk-bentuk intimasi yang baru dapat membantu mempertahankan connection yang mendalam. Intimasi tidak harus selalu berujung pada penetrasi, tetapi bisa berupa physical affection, emotional bonding, dan spiritual connection. Motivasi untuk memulai perubahan hari ini sangat penting karena waktu adalah faktor krusial dalam proses penyembuhan dan regenerasi. Semakin early intervention dimulai, semakin baik hasil yang bisa dicapai. Tubuh manusia memiliki kemampuan remarkable untuk beregenerasi dan beradaptasi bahkan di usia yang sudah lanjut, asalkan diberikan nutrisi dan stimulasi yang tepat. Success stories dari ribuan pasien menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan pasien berusia 80-an masih bisa merasakan peningkatan energi, mood, dan vitalitas setelah menjalani program ini. Yang terpenting adalah komitmen untuk konsisten dan patience dalam menunggu hasil, karena perubahan positif biasanya mulai terasa setelah 4-6 minggu konsumsi rutin. Takaran yang aman untuk semua lansia adalah 1 sendok teh kunyit bubuk, sekitar 3 gram, dengan 2 sendok makan madu murni, sekitar 30 gram per hari. Dosis ini sudah terbukti aman dan efektif berdasarkan clinical trials dan pengalaman praktik. Untuk lansia dengan berat badan di bawah 50 kg, dosis bisa dikurangi menjadi 2/3 dari takaran normal. Selain ramuan kunyit madu, penting untuk menjaga lifestyle yang mendukung vitalitas. Olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari, yoga, atau senam lansia dapat meningkatkan sirkulasi darah dan stamina. Sleep hygiene yang baik dengan tidur 7-8 jam per malam juga krusial untuk regenerasi hormon dan recovery. Kombinasi kunyit dan madu terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan vitalitas seksual pada pria lansia melalui mekanisme peningkatan aliran darah, keseimbangan hormon, dan pengurangan inflamasi. Ramuan sederhana ini memberikan solusi alami tanpa efek samping yang berbahaya, berbeda dengan obat-obatan kimia yang sering memiliki resiko komplikasi. Konsistensi dalam konsumsi adalah kunci utama keberhasilan, dengan takaran aman 1 sendok teh kunyit dan 2 sendok makan madu dalam segelas air hangat setiap pagi sebelum sarapan. Efek positif biasanya mulai terasa setelah 2-4 minggu konsumsi rutin, dengan puncak manfaat tercapai setelah 2-3 bulan. Selain meningkatkan vitalitas seksual, ramuan ini juga memberikan manfaat kesehatan holistik, termasuk perbaikan fungsi kardiovaskular, kesehatan prostat, mood stability, dan anti-aging effects. Pendekatan natural ini sejalan dengan prinsip aging gracefully yang menekankan kualitas hidup di atas sekedar longevity.
Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau memiliki masalah kandung empedu sebelum memulai terapi ini. Monitoring dan adjustment mungkin diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas optimal bagi setiap individu. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda sudah siap untuk memulai transformasi menuju kehidupan yang lebih vital dan bermakna di usia emas ini? Setelah mendengar penjelasan lengkap tentang manfaat luar biasa dari kombinasi kunyit dan madu, apakah Anda tertarik untuk mencoba solusi alami ini? Mari kita tinggalkan kebiasaan buruk yang dapat menghambat vitalitas seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, begadang, dan pola makan tidak sehat. Gantilah dengan kebiasaan positif seperti olahraga teratur, konsumsi ramuan kunyit madu, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman sesama lansia yang mungkin membutuhkan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bersama-sama kita bisa menciptakan komunitas lansia yang sehat, vital, dan bahagia. Subscribe channel Tips Lansia dan nyalakan notification untuk mendapatkan tips kesehatan terbaru setiap minggunya.